Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa dan siswi SMPT Nurul Rahman? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan masuk pembahasan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada bagian ini akan ada 3 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah arti penting UUD NRI bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada subtema tentang perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 45 ini, Bapak akan bagi 2, yaitu menjadi bagian subtema perumusan, tema pertama, dan tema kedua adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang UUD 1945, tentu kita tidak bisa melepaskan dari istilah tentang konstitusi. Barangkali kalian pernah mendengar arti atau istilah konstitusi. Ya, di Indonesia memang istilah konstitusi ini sesuatu yang sebenarnya sudah lama dikenal, tetapi memang istilahnya lebih familiar itu sekarang setelah terjadinya reformasi dengan adanya amandemen UUD 45 dan dibentuknya sebuah lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tidak akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kita akan bahas adalah tentang arti dari konstitusi itu sendiri dan apa kaitannya dengan UUD 45. Baik, secara etimologi atau secara bahasa, istilah konstitusi ini terdapat dalam berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Inggris misalnya, disebut dengan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda, konstitusi, dalam bahasa Jerman, Constitution, dan dalam bahasa Latin, Constitutio, ya. Dan ini kesemuanya memiliki arti yang sama, yaitu artinya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar, ya. Itu pengertian secara bahasa dari konstitusi. Dalam ilmu ketatanegaraan, konstitusi memiliki 2 pengertian. Yang pertama ada pengertian luas dan kedua ada pengertian sempit. Secara pengertian luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Ini pengertian secara luas. Jadi segala apapun ketentuan yang menjadi dasar bagi pembentukan sebuah negara atau hukum negara, nah dia disebut sebagai konstitusi. Sementara dalam arti sempit, konstitusi ini berarti atau bermakna piagam dasar atau undang-undang, yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, ya. Jadi dalam bahasa ringkasnya adalah konstitusi dalam arti sempit ini adalah merupakan undang-undang dasar yang tentunya membahas atau menjelaskan tentang peraturan-peraturan dasar sebuah negara. Nah, bagi bangsa kita, konstitusi yang kita tetapkan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945 sehingga akhirnya bernama UUD 1945. Ya. Nah, konstitusi atau hukum dasar ini sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, ada yang disebut dengan konstitusi yang tertulis, ya. Apa itu konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis ini adalah merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Jadi betul-betul memang dituangkan dalam bentuk tulisan. Apa contohnya? Contohnya adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, ya. Ini kita sebagai bangsa Indonesia bisa mengakses dan bisa membaca secara detail
isi dari UUD 1945. Nah, ini disebut dengan konstitusi yang tertulis ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis. Apa ini konstitusi tidak tertulis? Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya apa? Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan, ya, kesepakatan-kesepakatan, juga konvensi atau pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus 1945, ya. Nah, meskipun ini tidak tertulis, tetapi kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan dan konvensi ini juga menjadi hukum dasar bagi bangsa Indonesia. Hukumnya sama seperti halnya dengan UUD tahun 1945. Ya. Nah, lalu bagaimana sih sejarah perumusan UUD 1945? Kita tahu bahwa BPUPKI, sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai bukti bahwa mereka serius ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, melakukan 2 kali persidangan secara resmi atau secara formal. Sidang pertama sudah kita bahas terlebih dahulu, yaitu mengagendakan tentang rumusan dasar negara. Nah, pada sidang kedua, BPUPKI bersidang pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Adapun agenda yang menjadi pembahasan sidang ini adalah yaitu tentang bentuk negara dan juga rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, pada sidang kedua BPUPKI tersebut, BPUPKI akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia Perancang Hukum Dasar yang terdiri atas 19 orang saja, ya. Sebab kita tahu bahwa BPUPKI ini kan anggotanya banyak sekali, ya, sehingga agak sulit apabila seluruh anggota BPUPKI merumuskan hukum dasar tersebut. Maka ditunjuklah sebuah panitia yang terdiri atas 19 orang dan diketuai sendiri oleh Insinyur Soekarno. Adapun tugas panitia ini adalah untuk merumuskan undang-undang dasar. Nah, kemudian untuk lebih memfokuskan pada pembahasan, panitia 19 ini, ya, panitia perancang hukum dasar ini yang tidak ada 19 orang, kemudian membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Dan adapun tugas mereka adalah merancang undang-undang dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat dalam sidang BPUPKI serta rapat panitia perancang hukum dasar. Jadi ini merupakan sebuah strategi dari panitia perancang hukum dasar agar mereka lebih fokus dalam membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara, maka dibentuk lagi panitia kecil, ya, yang disebut dengan panitia 7. Nah, ini juga merupakan hal yang menarik. Kenapa? Sebab pada perumusan dasar negara pun dibentuk sebuah panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang kemudian dikenal dengan istilah panitia 9. Nah, begitupun pada perancangan atau perumusan Undang-Undang Dasar, ya. Panitia hukum dasar kemudian membentuk lagi sebuah panitia kecil yang berjumlah 7 orang, ya, dengan diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Nah, kemudian panitia kecil ini akhirnya secara bulat mereka menyetujui isi pembukaan UUD 45 yang diambil dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi awalnya panitia 7 ini menyepakati, ya, isi dari Piagam Jakarta yang tidak diubah atau Jakarta Charter yang tidak diubah, yang asli, yang masih pada sila pertamanya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dijadikan sebagai bagian pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saat itu masih ada kesepakatan, ya, dan belum ada pertentangan ataupun adanya protes-protes dari Indonesia bagian timur, saat itu belum ada, ya. Itu terjadi menjelang penetapan, ya, terjadi menjelang penetapan oleh PPKI, baru terjadi protes seperti itu. Tapi pada
persidangan yang dilakukan oleh panitia kecil oleh yang berupa yang terdiri atas 7 orang ini disepakati bahwa Jakarta Charter tersebut dijadikan sebagai naskah untuk pembukaan UUD 1945. Nah, hasil panitia ini kemudian dilaporkan pada tanggal 14 Juli 1945 dengan menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama adalah keputusan tentang pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, sudah dirumuskan ya pembukaan UUD 1945 atau disebut preambul yang tadi Bapak katakan diambil ya, disepakati diambil dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan yang ketiga yaitu adanya rumusan tentang Undang-Undang Dasar yang terdiri atas bagian batang tubuh. Jadi panitia 7 ini sudah berhasil merumuskan isi dari konstitusi. Hanya saja memang saat itu kan belum ditetapkan, sebab ditetapkan akhirnya disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh sebuah lembaga baru yaitu PPKI. Ya. Nah, setelah tugas PPKI selesai, dianggap selesai, persidangan mereka selesai dan berhasil merumuskan hal tersebut, maka kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan sebagai gantinya dibentuklah sebuah lembaga baru yang disebut dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan istilah Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan sebanyak 21 orang. Lalu apa sih alasan BPUPKI ini dibubarkan? Setidaknya ada 2 alasan. Ya, kenapa sampai BPUPKI dibubarkan dan dibentuk sebuah lembaga baru. Yang pertama, tugas BPUPKI dianggap sudah selesai karena mereka berhasil merumuskan dasar-dasar negara maupun merumuskan tentang undang-undang dasar yang akan digunakan ketika Indonesia merdeka. Ya, jadi dianggap sudah selesai tugasnya. Ini alasan pertama. Nah, alasan kedua, adanya kekhawatiran dari rakyat Indonesia. Kenapa? Sebab BPUPKI ini kan sebuah lembaga yang dibuat oleh Jepang, ya, sebagai bentuk keseriusan mereka bahwa mereka ingin menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, kekhawatiran dari para pejuang atau para pemuda yang saat itu ikut berjuang adalah bahwa BPUPKI ini nanti dianggap atau dikhawatirkan akan menjadi sebuah sandera, ya, akan dianggap menjadi sebuah hadiah dari Jepang yang ujung-ujungnya nanti akan dikhawatirkan kemerdekaan Indonesia itu pun dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Nah, karena adanya kekhawatiran seperti itu, maka kemudian BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI yang merupakan sebuah lembaga yang betul-betul dibentuk oleh bangsa Indonesia dan anggotanya pun terdiri atas para tokoh Indonesia, para founding father yang betul-betul berjuang bagi bangsa Indonesia. Jadi berbeda dengan BPUPKI yang masih ada orang-orang Jepang anggotanya ataupun orang-orang Eropa, keturunan Arab dan lain sebagainya, maka pada lembaga PPKI ini sama sekali tidak ada keturunan dari orang-orang selain orang-orang atau penduduk bangsa Indonesia. Jadi betul-betul dibuat ya dan bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anakku, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan melanjutkan dengan sejarah perumusan UUD 1945. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.